يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Assalamualaikum Sobat Klasik. Gak kerasa nih, beberapa hari lagi bulan suci Ramadan di tahun ini akan berakhir gitu. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan ampunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mau sharing sedikit nih ilmu yang kita dapat dari Baina Institute mengenai Al-Quran Surat Yunus ayat 57-58. Tujuannya sebagai reminder untuk admin sendiri dan bagi Sobat Klasik yang menonton video ini. Bismillah. Oke, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman mengenai peran Al-Quran bagi manusia. Pertama, sebagai mau'idhah. Ustadz Nu'man merangkum maksud dari mau'idhah dan mengartikannya sebagai counsel yang berisi pelajaran, nasihat-nasihat dari Allah sebagai Rabb kita agar kita dapat terus berkembang menjadi manusia yang lebih baik gitu. Selain itu, mau'idhah juga berarti nasihat yang langsung ngena gitu ke hati. Nah, kalau diibaratkan itu mungkin kita pernah ya dinasihatin sama orang tua, guru, ataupun teman kita, dimana nasihat itu langsung jelek gitu. Kita tertunduk bahkan keluar air mata dan benar-benar ingin berubah gitu setelah mendengar nasihat tersebut. And that's how the Quran supposed to be in our lives. Nasihat-nasihat, pelajaran yang menggetarkan hati kita gitu, sehingga kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Kedua, sebagai Aishifa atau penyembuh bagi apapun yang ada dalam hati, seperti anxiety, depresi, iri hati, sombong, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi setelah kita mencari counsel dari Al-Quran dan kita mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan Allah Ta'ala di dalamnya, maka segala penyakit dalam hati kita gitu akan terobati. Ketiga, sebagai Al-Huda atau petunjuk agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Nah, umpamanya nih, kan sebelumnya hati kita udah sembuh nih, maka kita itu nggak mau balik lagi kan ke keadaan sebelumnya, ataupun terkena penyakit lainnya gitu. Maka dari itu, Al-Quran di sini berperan juga sebagai petunjuk, agar kita tidak mengambil langkah-langkah yang salah, sehingga kita dalam tanda kutip nggak sakit lagi gitu. Jadi selain sebagai penyembuh, Al-Quran juga dapat melindungi kita ketika kita mengikuti perintah yang Allah di dalamnya itu. Terakhir, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk peran terakhir ini khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Nah, itulah keempat peran Al-Quran bagi kita gitu. Dimana Allah Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan Al-Quran kepada kita. Sehingga ayat selanjutnya menjelaskan nih, bahwa kita seharusnya itu bergembira, filled with joy gitu, because of the Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini lebih baik gitu, dari apapun yang kita kumpulkan. Nah, ini menarik nih, karena kita itu basically mengumpulkan atau mengulik sesuatu gitu, dan harapan agar kita itu bahagia. Kalau saya dapat nilai A di semua mata kuliah semester ini pasti bahagia nih. Atau kalau saya punya misalkan iPhone 12 pasti saya bahagia nih. Atau kalau udah dapat gelar sarjana nih pasti bahagia gitu, dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut itu hanya membuat kita bahagia sementara. Dan di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kunci atau the key to happiness itself itu Al-Quran gitu, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Nah, sehingga dengan beberapa hari yang tersisa di bulan Ramadan ini, kita bisa merefresh nih dan memperkuat kembali relasi kita dengan Al-Quran, dan selalu ingat bahwa Al-Quran is the key to our happiness dan hidup yang fulfilling gitu, fulfilling life, baik itu di kehidupan ini ataupun di akhirat nanti, insya Allah. Wallahu a'lam, itu saja yang bisa kita sharing pada video ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari Ramadan ini dan menjadi hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.